Suatu hari, tanpa kita sadari, perjalanan hidup ini akan berhenti. Nafas yang biasa kita hirup tiba-tiba terhenti. Keluarga menangis, sahabat mengantar, lalu satu persatu mereka pergi meninggalkan kita sendirian. Tubuh dibaringkan di dalam liang yang sempit dan gelap. Tidak ada lampu, tidak ada suara dunia, hanya tanah dan amal yang selama ini kita kumpulkan. Disitulah awal kehidupan yang sebenarnya dimulai. Akankah kubur kita menjadi taman yang penuh cahaya dan ketenangan? Ataukah justru menjadi tempat penyesalan yang panjang dan menyakitkan? Sahabat yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa alam kubur adalah fase pertama dari perjalanan menuju akhirat. Di sanalah seseorang mulai merasakan balasan atas amalnya. Al-Quran mengingatkan bahwa setiap jiwa akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kubur bisa menjadi tempat penuh nikmat, atau justru awal dari siksa yang berat. Lalu, apa rahasia agar kita terhindar dari siksa kubur dan mendapatkan nikmat kubur? Simak penjelasan lengkapnya hingga akhir, agar tidak ada satupun pesan penting yang terlewat. Kubur bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah gerbang menuju kehidupan yang jauh lebih panjang dan kekal. Ketika seseorang menghembuskan nafas terakhirnya, maka terputuslah seluruh urusan dunia, harta, jabatan, keluarga, dan semua yang dulu dibanggakan tidak lagi menyertainya. Yang tersisa hanyalah amal. Rasulullah bersabda bahwa kubur adalah fase pertama dari perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat di dalamnya, maka fase setelahnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat, maka apa yang datang setelahnya akan jauh lebih berat. Ini menunjukkan betapa pentingnya kondisi seseorang di alam kubur. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa orang-orang beriman akan diteguhkan ucapannya dengan perkataan yang kokoh, baik di dunia maupun di akhirat. Para ulama menafsirkan bahwa keteguhan itu juga terjadi saat menjawab pertanyaan di alam kubur. Artinya, iman yang benar dan amal yang tulus akan menjadi penolong ketika seseorang menghadapi ujian pertama setelah kematian. Alam kubur sering disebut sebagai alam barzakh, yaitu pembatas antara dunia dan akhirat. Di sana waktu tidak lagi seperti yang kita kenal. Seseorang bisa merasakan kenikmatan atau kesempitan yang sangat nyata, meskipun jasadnya tampak diam di dalam tanah. Bagi orang beriman, kuburnya akan dilapangkan dan dipenuhi cahaya. Namun, bagi yang lalai dan penuh dosa, kubur bisa terasa sempit dan menghimpit. Bayangkan saat tubuh dibaringkan di liang lahat, lalu tanah perlahan menutup. Suara langkah kaki para pengantar menjauh. Dalam kesendirian itulah seseorang mulai menghadapi realitas yang sesungguhnya. Tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal. Tidak ada lagi peluang memperbaiki kesalahan. Karena itu, memahami hakikat kubur bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan dunia hanyalah persinggahan sementara. Setiap detik kehidupan adalah kesempatan mempersiapkan tempat tinggal pertama di akhirat. Jika kita ingin kubur menjadi taman dari taman-taman surga, maka persiapannya harus dimulai hari ini. Iman harus diperkuat, salat harus dijaga, dosa harus segera ditaubati. Sebab kubur tidak menunggu kita siap, ia datang tepat pada waktunya. Dan ketika waktu itu tiba, hanya satu yang menentukan, bagaimana kita hidup sebelum kita mati. Sahabat hikmah, banyak orang membayangkan siksa kubur hanya disebabkan oleh dosa-dosa besar. Padahal dalam berbagai hadis dijelaskan bahwa terkadang siksa itu datang karena perkara yang dianggap remeh semasa hidup di dunia. Rasulullah pernah melewati 2 kuburan dan bersabda bahwa keduanya sedang disiksa. Dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar menurut pandangan manusia. Salah satunya karena tidak menjaga diri dari najis setelah buang air, dan yang lainnya karena suka mengadu domba. Dari sini kita belajar bahwa dosa kecil yang terus diremehkan bisa berakibat besar di alam kubur. Di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, akan diperhitungkan. Tidak ada yang tersembunyi dari pengawasannya. Maka siksa kubur bukanlah bentuk kezaliman, melainkan konsekuensi dari amal yang dibawa sendiri oleh manusia. Salah satu penyebab utama siksa kubur adalah meninggalkan salat. Salat adalah tiang agama dan amalan pertama yang akan dihisab. Jika salat rusak, maka amalan lain ikut terancam. Orang yang meremehkan salat, menunda-nunda tanpa uzur, atau bahkan meninggalkannya, sedang menyiapkan kesulitan bagi dirinya sendiri di alam kubur. Selain itu, kebiasaan ghibah, memfitnah, dan menyakiti sesama juga menjadi sebab beratnya siksa.
Lisan yang tidak dijaga dapat menjadi sumber dosa yang terus mengalir. Betapa banyak orang yang rajin ibadah, tetapi lisannya tajam dan menyakitkan. Di alam kubur semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian ada dosa kemunafikan, menampilkan diri si luala saleh di hadapan manusia, tetapi hatinya jauh dari Allah. Amal yang tidak ikhlas tidak memiliki cahaya. Tanpa keikhlasan, amal tidak akan menjadi pelindung di alam kubur. Cinta dunia yang berlebihan juga bisa menjadi sebab kesempitan kubur. Ketika seluruh hidup hanya diisi mengejar materi, sementara akhirat dilupakan, maka hati menjadi keras dan jauh dari dizikir. Hati yang keras sulit menerima kebenaran, dan sulit pula merasakan ketenangan setelah kematian. Yang perlu kita pahami, siksa kubur bukan sekadar tentang dosa besar seperti zina atau mencuri. Ia bisa datang dari kebiasaan kecil yang terus dilakukan tanpa taubat. Karena itu, introspeksi diri menjadi sangat penting. Selama kita masih hidup, masih ada kesempatan membersihkan diri. Setiap dosa yang disadari lalu ditaubati dengan sanggup-sungguh tidak akan menjadi beban di kubur. Namun dosa yang terus dibela dan dianggap sepele, itulah yang berpotensi menjadi penyesalan panjang setelah kematian. Maka sebelum liang lahat memanggil, mari periksa kembali hidup kita. Adakah hak orang lain yang belum kita selesaikan? Adakah kewajiban yang masih kita abaikan? Karena kubur tidak hanya menanyakan siapa kita, tetapi bagaimana kita hidup. Sahabat hikmah, setelah mengetahui betapa dahsyatnya ujian di alam kubur, muncul pertanyaan penting. Bagaimana agar kita terhindar dari siksa kubur? Apakah ada amalan yang benar-benar bisa menjadi pelindung? Jawabannya ada. Islam tidak hanya menjelaskan ancaman, tetapi juga memberikan jalan keselamatan. Pertama, menjaga salat 5 waktu dengan sungguh-sungguh. Salat bukan sekadar kewajiban harian, tetapi cahaya yang akan menerangi kegelapan kubur. Orang yang menjaga salat tepat waktu, khusyuk, dan penuh kesadaran, sedang membangun benteng perlindungan untuk dirinya sendiri. Salat yang dikerjakan dengan ikhlas akan menjadi penolong saat tidak ada lagi yang bisa menolong. Kedua, memperbanyak membaca dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya. Ia bukan hanya dibaca untuk pahala, tetapi untuk menjadi petunjuk hidup. Dalam hadis disebutkan bahwa surah Al-Mulk menjadi pembela bagi pembacanya hingga ia diampuni. Artinya, hubungan yang dekat dengan Al-Quran akan menghadirkan perlindungan di alam kubur. Ketiga, memperbanyak taubat dan istighfar. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Namun yang membedakan adalah siapa yang segera kembali kepada Allah dan siapa yang menunda. Taubat yang tulus menghapus dosa sebelum dosa itu berubah menjadi beban di alam barzakh. Setiap istighfar yang diucapkan dengan penyesalan yang dalam adalah upaya membersihkan catatan amal. Keempat, menjaga lisan dan akhlak. Banyak siksa kubur disebabkan oleh dosa lisan, gibah, fitnah, adu domba. Maka, menjaga perkataan adalah bentuk perlindungan diri. Akhlak yang baik kepada sesama juga menjadi sebab datangnya rahmat Allah. Kelima, memperbanyak sedekah dan amal jariah. Sedekah tidak pernah mengurangi harta, justru menjadi cahaya di kegelapan. Amal jariah seperti ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang mendoakan, atau kontribusi kebaikan yang terus mengalir akan menjadi teman setia di kubur. Selain itu, berdoa memohon perlindungan dari siksa kubur juga sangat dianjurkan. Rasulullah sering membaca doa perlindungan dari siksa kubur dalam syalatnya. Ini menunjukkan bahwa bahkan orang paling mulia pun tetap memohon keselamatan. Rahasia terbesar sebenarnya terletak pada keistiqamahan, bukan hanya semangat sesaat, tetapi konsistensi dalam iman dan amal hingga akhir hayat. Karena husnul khotimah adalah kunci keselamatan. Kubur tidak bisa dihindari, tetapi bisa dipersiapkan. Setiap sujud yang tulus, setiap sedekah yang ikhlas, setiap taubat yang sanggup-sungguh adalah bekal yang akan berubah menjadi cahaya. Maka selama napas masih ada, jangan tunda untuk membangun perlindungan itu. Karena ketika pintu kubur tertutup, kesempatan beramal telah selesai. Yang tersisa hanyalah hasil dari apa yang telah kita tanam. Sahabat hikmah, jika ada siksa kubur, maka ada pula nikmat kubur. Sebagaimana Allah Maha Adil dalam memberikan balasan, maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh juga akan merasakan ketenangan dan kenikmatan sejak di alam barzakh. Nikmat kubur bukan sekadar ketiadaan siksa. Ia adalah bentuk kemuliaan dan rahmat Allah kepada hamba-Nya yang taat.
Dalam berbagai penjelasan ulama berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis, disebutkan bahwa orang beriman akan diteguhkan ketika menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ia mampu menjawab dengan tenang karena keyakinannya bukan sekadar di lisan, tetapi telah hidup dalam amalnya. Salah satu tanda nikmat kubur adalah kubur yang dilapangkan sejauh mata memandang. Meski secara fisik liang lahat tampak sempit, namun secara hakikat ia terasa luas dan nyaman. Tidak ada himpitan, tidak ada rasa sesak. Sebaliknya, ada ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kemudian datang cahaya yang menerangi kuburnya. Cahaya itu berasal dari amal saleh yang dilakukan semasa hidup. Salatnya menjadi penerang, sedekahnya menjadi naungan, bacaan Al-Qurannya menjadi teman yang menenangkan. Amal-amal itu hadir dalam bentuk yang menenteramkan. Orang yang mendapat nikmat kubur juga diperlihatkan tempatnya di surga. Ia diberi kabar gembira tentang balasan yang menantinya kelak. Bayangkan betapa bahagianya seseorang yang dalam kesendirian kubur justru mendapat kabar bahwa perjalanan akhirnya adalah menuju surga. Penantian menuju hari kiamat baginya bukan ketakutan, tetapi penuh harapan. Nikmat kubur juga berupa ketenangan jiwa. Tidak ada rasa panik, tidak ada kegelisahan. Hatinya damai, karena selama hidup ia telah menyerahkan diri kepada Allah. Ia mungkin bukan orang paling kaya di dunia, bukan orang paling terkenal, tetapi ia menjaga imannya, menjaga sholatnya, menjaga lisannya, dan menjaga keikhlasannya. Sebaliknya, nikmat kubur bukan ditentukan oleh megahnya nisan atau mahalnya kain kafan. Kubur yang sederhana bisa menjadi taman surga jika pemiliknya adalah hamba yang taat, dan kubur yang tampak megah tidak menjamin keselamatan jika amalnya kosong. Inilah kabar yang menenangkan sekaligus memotivasi bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan hari ini, sekecil apapun, tidak sia-sia. Senyum kepada sesama, membantu orang yang kesulitan, menahan amarah, bangun di malam hari untuk salat, semua itu bisa menjadi sebab datangnya nikmat kubur. Maka jangan pernah meremehkan amal kecil. Bisa jadi satu kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas menjadi alasan Allah melapangkan kubur kita. Dan bisa jadi satu doa tulus di sepertiga malam menjadi cahaya yang menemani kesendirian kita kelak. Karena pada akhirnya yang kita bawa ke dalam kubur bukanlah dunia, tetapi amal yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Sahabat hikmah, kubur bukanlah cerita untuk ditakuti, tetapi kenyataan yang pasti kita hadapi. Cepat atau lambat, setiap kita akan berbaring di dalamnya. Tidak ada yang bisa menunda, tidak ada yang bisa menggantikan. Yang bisa kita lakukan hari ini hanyalah mempersiapkan diri. Rahasia terhindar dari siksa kubur dan mendapatkan nikmat kubur bukanlah sesuatu yang rumit. Ia ada pada iman yang dijaga, salat yang ditegakkan, taubat yang sungguh-sungguh, serta amal baik yang dilakukan dengan ikhlas. Setiap hari adalah kesempatan memperbaiki diri sebelum kesempatan itu benar-benar tertutup. Jangan tunggu tua untuk berubah. Jangan tunggu sakit untuk bertaubat, karena kita tidak pernah tahu kapan panggilan itu datang. Jika video ini menjadi pengingat untukmu, tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, jadikan kuburku taman surga." Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak hati yang tersadarkan sebelum terlambat.